Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu peserta Diklat Kepala Laboratorium Batch 2 tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Sumarno, salah satu instruktur ya dalam pelatihan ini. Di pelatihan ini, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan terkait dengan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan ya, laporan kegiatan maupun laporan kondisi maupun laporan terkait dengan eh, apa namanya pemanfaatan ya Bapak Ibu, pemanfaatan terkait dengan laboratorium. Baik, kami akan coba setting terlebih dahulu. Bapak Ibu minta izin untuk men-setting terkait dengan eh, virtual background kami biar biar sama dengan Bapak Ibu. Sambil kenalan Bapak Ibu, ini ada Bu Suci Zulaikha. Bu Suci dari mana, Bu Suci? Dari SMA Islam Sudirman Temanggung, Pak. Dari Temanggung, SMA Islam Sudirman. Temanggung. Ya, Nggih. Temanggungnya mana, Bu? Temanggungnya Tembara. Tembara. Oke. Nggih. Kemudian ada Pak Hasanul. Saya dari Kudus, Pak. Dari Kudus, dari mana, Pak? Kudus, Pak. Kudus. Iya. Kudusnya mana? Sekolah, Pak. Cekulo. SMA 1 Iya. Cekulo, Pak. Enggak, Pak. Di Madrasah Aliyah, Pak. Oh, Madrasah Aliyah. Baik, ada Bu Ainul. Ini Petarukan ya, Pemalang. Nggih, Pak. Nggih, Pemalang. Ya. Bu Nur Jayanti, Saya dari Pati, Pak. artinya SMA, mana? SMA Negeri 3 Pati. SMA Negeri 3 Pati. Kemudian ada Bu Aryani. Iya, Kang. Dari mana, Bu? Dari SMP Negeri 1 Ceper Klaten, Pak. Suaranya sayup-sayup, Bu, dari sini. Iya. Dari SMP Negeri 1 Ceper, Pak. Oh, Klaten. Klaten. Ya, Klaten. Klaten. Iya. Oke. Berikutnya ada Bu Nurjanah dari mana? Iya, Pak, dari Semarang. SMP Negeri 7 Semarang. Oh, SMP Negeri 7 Iya, Semarang. Semarang. Ya. Iya. Kemudian Bu Yuspita Pak. Dari SMA Bakti Praja Adiwarna, Pak. Adi Warna Tegal ya. Tegal. Ya. Baik. Kemudian Bu Yuliati Iya Pak, dari SMA Mojobo Kudus. Mojobo ya, Kudus. Iya, Ya. Kemudian siapa lagi ini Bu Setia. Iya, Pak. Dari SMP Negeri 2 Merangsong, Pak. Kendal. SMP Negeri 2 Merangsong Kendal. Baik. Kemudian ada Bu Titi. Bu Titi, halo. Oke, baik Bapak Ibu.
untuk sesi pertama kita terkait dengan penyusunan instrumen, gitu ya. Penyusunan instrumen. Bapak Ibu, saya yakin backgroundnya ini adalah guru. Pasti tidak lepas sering membuat instrumen. Nah, permasalahannya di sini adalah instrumen yang harus kita susun itu adalah instrumen pemantauan dan instrumen evaluasi, gitu ya. Kira-kira bedanya apa ya? Memantau dengan mengevaluasi itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bedanya itu. Kalau memantau, melihat, gitu ya. Mengamati. Kalau mengevaluasi, kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Kalau memantau di prosesnya, Pak. Kalau evaluasi di hasil akhir. Oke. Kalau memantau prosesnya, kalau evaluasi terkait dengan hasil akhir. Oke. Baik, Bapak Ibu, apapun perbedaan yang coba kita determinasikan dari memantau dengan mengevaluasi, gitu nggih. Yang jelas bahwa pemantauan dan evaluasi itu sama-sama memerlukan alat. Alat untuk memantau maupun alat untuk mengevaluasi. Nah, alat itulah yang kita kenal dengan instrumen. Itu ya. Alat itu yang kita kenal dengan instrumen. Nah, berikutnya apa? Kalau pemantauan itu pasti pakai alat, namun untuk mengevaluasi memang butuh alat, itu ya, memang butuh alat. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi itu sama fungsinya alat yang bisa digunakan untuk memantau. Dengan kata lain, pemantauan itu bisa menjadi salah satu tahap atau kegiatan ketika akan melakukan evaluasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Salah satu kegiatan. Jadi pemantauan itu bisa jadi satu bagian. Berarti hasil pemantauan itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi enggak Bapak Ibu? Iya, demikian. Betul. Ya, demikian. Jadi pemantauan itu bisa menjadi langkah awal ya sebagai input gitu ya. Bahan untuk dilakukan apa Bapak Ibu? Evaluasi. Maka nanti Bapak Ibu kalau ada tugas membuat instrumen pemantauan itu ya, maka hasil pemantauan itu bisa menjadi input untuk evaluasi. Oke, nah materi ini itu terkait dengan komponen 5 daripada kompetensi seorang kepala laboratorium. Ya. Bapak Ibu
harus menunjukkan kemampuan untuk mengevaluasi program ya, laboratorium atau bengkel, kemudian untuk melakukan perbaikan. Ini menunjukkan bahwa evaluasi itu tidak mencari siapa yang salah. Ya, evaluasi bukan untuk menjustifikasi salah apa, itu bukan. Tapi evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan. Ya, mencari cara untuk memperbaiki sehingga kesalahan itu tidak terulang. Oke, maka dari materi ini nanti Bapak Ibu besok waktu penugasan, tentu Bapak Ibu diminta satu menyusun instrumennya. Ya, tadi alat ya, alat untuk mengumpulkan informasi terkait terkait program laboratorium atau bengkel. Kemudian menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal terkait dengan evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan berikutnya menyusun laporan. Ini. Selain keterampilan ini, Bapak Ibu juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menilai atau kemampuan mengevaluasi itu ya kegiatan. Jadi ada program, ada kegiatan. Nah, kegiatan di laboratorium itu apa, Bapak Ibu? Ya pasti praktek. Ya, praktek. Nih. Maka untuk melihat, menilai itu. Maka agar bisa menentukan nilai, maka diharapkan nanti mampu mengolah hasil evaluasi yang telah dikumpulkan, termasuk menyusun rekomendasi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya nyusun instrumennya bisa, kemudian melakukan atau mengevaluasinya juga bisa, mengolah hasil evaluasinya juga bisa, menentukan rekomendasinya juga bisa. Nah, Bapak Ibu, sekarang adalah determinasi atau pengertian dari evaluasi. Apa itu evaluasi, Bapak Ibu? Oke, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan. Apa itu evaluasi ya? Dari kata dasar value. Value itu apa, Bapak Ibu? Nilai, ketetapan, standar. Itu ya, Bapak Ibu kan sering ya membuat KKM. Berarti kriteria. Anak kalau melampaui KKM maka dikatakan apa? Tuntas. Kalau nggak melampaui, tidak tuntas. Nah itu mengevaluasi. Maka dari gambaran itu apa sih mengevaluasi Bapak Ibu? Ya, barangkali siapa nih yang mau menyampaikan idenya, gagasannya boleh. Ya, apa itu evaluasi? Silakan, ada? Eh, coba Pak. Silakan, Bu. Evaluasi itu menilai, evaluasi laboratorium khususnya itu menilai mengenai perlengkapan alat-alat dan bahan, apakah sudah memenuhi atau belum. Oke. Menilai kelengkapan dari alat bahan. Kaitannya terpenuhi atau belum, gitu ya Bu ya.
Baik. belum ketemu. Nggih, Pak. Oke. Jadi ada kata di sini yaitu menilai, ya, menilai. Oke. Nah, coba kita konfirmasi. Oke. Oke. Jadi evaluasi itu suatu kegiatan, ya Bapak Ibu, kegiatan. Di mana kegiatan ini ingin membandingkan, ya, membandingkan antara realisasi daripada input, output, dan hasil atau outcome, dampaknya. Jadi input, output, maupun outcome. Maksudnya gimana? Maksudnya inputnya apa? Inputnya bisa jadi program. Inputnya apa? Bisa jadi kegiatan. Inputnya apa? Bisa jadi objek. Nah, tadi di kompetensi dikatakan evaluasi program. Berarti inputnya apa? Program. Tuh. Program itu punya sumber daya. Sumber dayanya apa? Punya alat bahan apa? Punya sarana apa? Punya prasarana apa? Gitu ya. Dengan sumber daya itu, maka dilakukan program apa? Ya, hasilnya apa? Dampaknya apa? Nah, itu ya. Konkret itu gampangnya pripun toh, Pak? Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu apa? Ada lab apa saja maksudnya? Lab Bapak Ibu ini backgroundnya apa? Guru apa? Kalau Kalau di guru kami ini Pak, kalau di kami ada 6 lab. 6 lab. Ya, fisika, kimia, biologi, IPS, bahasa, dan TIK. Baik. 6 lab. Itu ya Bu Iya. ya. Tadi lab biologi itu ya. Lab biologinya lengkap Bu. Sebagian lengkap Pak, tapi kalau memang di sana itu ada yang dibutuhkan dari gurunya, itu ada pengadaan untuk kami. Betul. Praktek apa saja Bu? Itu kemarin ada praktek pembuatan itu Pak yang dari tempe ya, ada pembuatan tempe, ada pembuatan es krim, ada pembuatan apa itu kacang hijau yang ditanam di kapas itu loh Pak. Itu lalu ada pembuatan yang menggunakan larutan apa kemarin asam basa itu ada. Oke. Ada lab biologi, ada praktek biologi. Kan itu Pak ya. ini biologi ya. Kalau yang biologi Betul. tadi Pak ya. Oke, jadi ada tadi labnya ada, sumber dayanya kan berarti ada, sarananya ada, prasarananya ada. Berikutnya kan kegiatannya apa? Praktek, kan itu ya, Ya, praktek. Nah, dampaknya apa? Misalkan dampaknya siswa menjadi mampu membuat tempe, misalkan. Nah, itu namanya kita membandingkan, ya, inputnya berupa apa? Sumber daya terkait dengan laboratorium, ada proses kegiatan,
Begitu berikutnya adalah outputnya apa? Hasil belajar kemampuan siswa. Kan itu. Nah, tapi itu kalau kita evaluasi efektif enggak, kan itu ya. Nah, kita perlu pembandingkan. Nah, itu namanya evaluasi. Tuh. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, apa sih yang perlu dibandingkan? Itu ya, apa sih yang perlu dibandingkan? Yang perlu dibandingkan yaitu dengan melakukan penilaian yang diperoleh sama kegiatan melalui pemantauan. Nah, Bapak Ibu tadi ada hubungannya dengan pemantauan. Di sini tadi kegiatan, ya, kegiatan. Nah, kegiatannya laboratorium sekolah itu apa saja, Bapak Ibu? Yaitu praktikum, ya, praktikum. Maka kita ingin mengevaluasi apakah kegiatan praktikum itu sudah baik atau belum, sudah terkelola efektif atau belum, maka itu dilakukan dalam rangka memperbaiki, yaitu pelayanan. Jadi evaluasi bukan dalam rangka apa Bapak Ibu? Menjustifikasi. Ya, bukan menghakimi. Tapi justru apa? Meningkatkan perbaikan. Oh, jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah apa namanya evaluasi, ya nggak perlu takut, ya nggak perlu. Wah, dievaluasi sama kepala sekolah, ya wajar. Itu dalam rangka apa? Meningkatkan perbaikan. Nah, itu terkait evaluasi, khususnya evaluasi, yaitu apa namanya kegiatan. Berikutnya terkait dengan yaitu evaluasi yang terkait dengan program, Bapak Ibu ya. Program. Maaf, ini ada gangguan ini nampaknya. Oke. Apa bedanya kegiatan dengan program, Bapak Ibu? Apa bedanya kegiatan dengan program? Ya. Jadi kalau program, Bapak Ibu, itu adalah misalnya programnya apa? Inventarisasi sarana laboratorium. Maka kegiatannya apa boleh Bapak Ibu? Mendata boleh enggak? Melabeli boleh? Boleh ya. Mencatat? Boleh. Kan itu ya. Itu program. Tapi kalau kegiatan lebih satuan kecilnya lagi, lebih detailnya lagi. Kan itu. Jadi kalau mengevaluasi program berarti mengevaluasi komponen-komponen atau unsur-unsur dalam program tersebut. Ya. Misalnya apa? Dibandingkan
dengan untuk apa sih program itu, atau dibandingkan dengan tujuan program itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Evaluasi program laboratorium diperlukan untuk mengontrol, mengendalikan, serta memotivasi pelaksanaan program-program laboratorium dalam satu semester. Jadi kalau kegiatan tadi berarti apa? Kegiatannya. Biasanya sifatnya apa? Lebih insidental. Tapi kalau program itu periodik. Ada kesamaan, Bapak Ibu, dalam evaluasi program dengan evaluasi kegiatan, yaitu sama-sama memerlukan data, ya, fakta, itu ya. Jangan melakukan evaluasi dasarnya asumsi, tapi data. Maka untuk memperoleh data ini, baik evaluasi kegiatan maupun evaluasi program, itu sama-sama memerlukan instrumen. Ya, instrumen. Nah, instrumen itu untuk apa? Kalau pada program, instrumen itu diperuntukkan terkait dengan perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian hasilnya atau kendalanya atau hambatannya, maupun terkait dengan peluang-peluang lain. Nah, itu terkait dengan program. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu terkait dengan konsep evaluasi kaitannya kegiatan maupun program laboratorium. Silakan. Bisa ditangkap, Bapak Ibu. Berarti evaluasi itu memerlukan apa, Bapak Ibu? Data. Ya. Kemudian data itu harus diproses, betul. Diproses. Ya. Setelah diproses, baru dibandingkan, ditentukan nilainya, itu value. Nilai itu bisa jadi apa, Bapak Ibu? Kalau ngajar kan tuntas tidak tuntas, berhasil tidak berhasil, kan itu ya. Efektif tidak efektif, itu. Itu. Setelah itu ada apa? Baru ada setelah pembandingan, Bapak Ibu ya, baru kemudian analisis. Oh, berhasilnya karena sebab apa, punya kelebihan apa, punya kelemahan apa. Maka berikutnya muncul perbaikan. Maka orang mengevaluasi itu biasanya pakainya apa? Membandingkan tujuan dengan hasil, satu itu. Dua, biasanya membandingkan apa? Kelebihan dan kelemahan. Tiga, bisa juga melalui analisis SWOT. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sesi ini kita akan terkait menyusun instrumennya. Oke. Bapak Ibu misalnya ingin mengevaluasi terkait apanya dari laboratorium Bapak Ibu. Misalnya nih, misalnya.
praktikum di lab gitu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya ini, oke, nama kegiatannya apa itu? Praktikum. Ya. Oke, setiap nama kegiatan dan program pasti punya apa, Bapak Ibu? Tuh, Tujuan. kan lupa Tujuan, Pak. tujuan. Ya, tujuan. Kira-kira tujuannya lab itu menyelenggarakan praktikum apa ya? Untuk Kira-kira membuktikan kebenaran, Pak. membuktikan Membuktikan kebenaran. ya, bisa jadi ada tujuan akademik di sana ya, misalkan membuktikan pertumbuhan pada kacang tanah tadi misalkan ya, contohnya. Misalnya apa, memverifikasi model grafik gerak lurus peraturan KLB misalkan. Kalau di lab bahasa biasanya apa tujuannya Bapak Ibu? Praktek itu. Misalkan praktek bicara atau conversation misalkan gitu ya. Menyimak. Teks prosedur. Menyimak misalkan teks prosedur Ya. misalnya kan itu ya. Itu tujuan akademiknya ya. Tujuan apa namanya praktek menurut mata pelajaran. Nah, kalau sekarang pada skala di Bapak Ibu, anak itu praktek di laboratorium itu selain tadi bisa mampu menunjukkan itu semuanya, selain itu apa Bapak Ibu? Sebenarnya harus punya sikap enggak di laboratorium itu? Sikap ilmiah, Pak. Ya, sikap ilmiah. Ya, sebenarnya kan harus punya. Itu masih kaitannya akademik. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu selaku kaleb, itu tadi kan urusan gurunya ya, Bapak Ibu ya. Anak menyimak itu kan urusan gurunya kan. Itu. Anak bisa memverifikasi gerak apa itu kan urusan guru. Tapi yang Bapak Ibu urus adalah lab. Kan itu ya, lab. Maka di sini adalah yang kita lihat, yaitu kegiatan itu karena di kegiatan itu dilakukan di laboratorium, maka yang kita lihat apa? Kaitannya evaluasi ke laboratoriumnya. Konkretnya pripot Pak uang elemen ya. Gitu. Bapak Ibu, siswa itu kalau masuk lab untuk praktek harus tata tertib enggak? Taat, Bapak. Taat. Tata tertib. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau masuk laboratorium itu harus sesuai jadwal yang telah ditentukan enggak? Ya. Iya. Oke. Kemudian kalau praktek di laboratorium itu menggunakan alat dan bahan yang telah ditentukan dalam lembar kerja, betul. Sudah. Nah, jadi Ditentukan. lingkup yang akan Bapak Ibu evaluasi di situnya gitu loh. Jelas gitu? Bukan bukan ketercapaian hasil belajarnya. Tahu bedanya ya? Kalau tujuan tadi memverifikasi tadi urusan siapa Bapak Ibu? Guru mapel, Pak. Nah, urusan Bapak Ibu sebagai kalab adalah
sejauh mana laboratorium itu aturannya ditaati, kan itu nggih. Kemudian fungsi laboratorium juga terpenuhi, batasnya itu. Batasnya itu. Maka kalau ingin mengevaluasi kegiatan praktikum, Bapak Ibu kira-kira butuh instrumen apa? Kira-kira loh Bapak Ibu, kira menduga dulu. Oke, paling gampang ngadep. Anak kalau mau praktek itu ada pra, ada proses, asda, pasca, betul. Nggih, Ada. ada. Itu dulu. Setelah kita identifikasi, maka boleh kita membuat checklist. Kan itu kan, anak masuk sesuai jadwal. Oh sesuai, berarti kita cek. Di checklist kan itu ya. Itu alat bahan telah disiapkan. Nah, itu pra. Ya, selama proses Bapak Ibu gimana? K3-nya terpenuhi enggak? K3 apa Bapak Ibu? Keselamatan, kesehatan, kerja. K3, oh materi K3 belum ya? Belum, Pak. Oh belum, Belum, nggak Mbak. apa-apa. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke contoh mawon. Oke. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, gimana sih langkahnya? Tuh. Bapak Ibu misalnya ya ingin mengevaluasi program laboratorium. Ya. Pertama tadi setiap program pasti punya tujuan. Ya, pasti punya tujuan. Maka kita lihat tujuannya. Ya, tujuannya. Harus merumuskan tujuan yang dicapai. Ya, jadi tujuannya. Baru kita membuat kisi. Ya, kisi. Baru menulis butir instrumen, kemudian menelaah ulang. Kira-kira sudah betul belum? Nah, konkretnya gini. Ini contoh Bapak Ibu. Ya, contoh kita cari contoh yang lebih mudah. Udah enggak ini? Oke. Ini misalnya kita ingin mengevaluasi bagaimana tata ruang dari laboratorium. Ya. Misalnya programnya apa sih? Inventarisasi laboratorium. Bapak Ibu kalau ada program inventarisasi itu biasanya tujuannya apa?
Jadi alat dan bahan terdata, terinventarisir, ya, tercatat. Kemudian alat dan bahan terpetakan letaknya atau penyimpanannya, gitu ya. Nah, itu misalkan 2 itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk menentukan itu, ya aspeknya tadi kan, tujuannya kan tadi 2 itu ya. Maka untuk berikutnya, indikator yang bisa kita buat apa misalnya? Tadi kan terinventarisir. Ya, terinventarisir itu terdata, tercatat, dan teradministrasi. Terdata berarti apa? Setiap alat atau bahan telah terlabeli. Nah, itu pernyataannya. Ini kita pakai checklist. Ya. Kemudian alat dan bahan telah tercatat dalam tadi apa? Administrasi. Kemudian alat dan bahan diketahui kondisinya atau dalam kondisi terawat. Kemudian stok bahan tercatat. Nah, itu instrumennya. Yang menggunakan instrumen itu tinggal nanti apa, Bapak Ibu? Cek saja, ya tidak, ya tidak, ya tidak, kan itu ya. Oke, itu contoh. Nah, ini contoh yang lain, Bapak Ibu. Misalnya akan mengevaluasi terkait kondisi sarana prasarana. Maka kita menentukan apa tujuan? Ya, prasarana layak digunakan. Tujuannya itu misalkan. Ya. Maka dari kata layak itu kan, oh prasarananya meliputi apa sih? Oh gedungnya, gedung punya apa? Fisik, punya dinding, punya apa namanya? Pintu, kan itu ya. Punya pintu atau Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen pemantauan gedung, laboratorium, itu juga bisa. Ya, Bapak Ibu. Boleh nggak bentuknya checklist, Pak? Boleh. Itu ya. Boleh. Oke. Itu Bapak Ibu instrumennya. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Bapak Ibu boleh menggunakan contoh, Pak. Kalau saya itu mengevaluasi ini, kira-kira instrumennya kayak apa? Silakan. Misalkan, cinta, monggo. Silakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada yang nggak jelas, boleh sampaikan. Maaf, Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Oke, terkait dengan periode evaluasi itu bisa dilakukan misalnya dalam waktu berapa bulan sekali atau bagaimana, Pak? Iya. Matur nuwun. Kalau evaluasi itu dilakukan terhadap kegiatan,
ya, kegiatan berarti seharusnya sifatnya insidental. Jadi pasca kegiatan. Tapi kalau evaluasi dilakukan pada program, itu sifatnya periodik. Ya, periodik. Periodik itu bisa bulanan, bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Tinggal programnya itu waktunya berapa kan itu ya. Waktunya bulanan, atau triwulanan, atau semesteran, atau tahunan. Itu. Maka juga nanti dalam pelaporan juga sifatnya ada yang laporan insidental, ada yang laporan periodik. Misalnya Terima Pak, kasih. untuk kegiatan praktikum, ya berarti pasca praktikum. Kenapa demikian? Nah, nanti kalau ada apa namanya glassware yang pecah atau misalkan ada alat yang hilang atau rusak, itu segera diketahui. Itu ya, tindak lanjutnya apa, apalagi mahal. Nah, itu kalau kegiatan. Tapi kalau program, misalkan tadi inventarisasi, itu ya, atau pengadaan itu sifatnya kan periodik. Itu. Itu Bu Suci ya. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih. ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ini Pak, untuk pemantauan laboratorium, misalkan untuk bahan habis pakai itu kira-kira komponen yang diobservasi itu apa saja, Pak? Untuk bahan yang habis Habis pakai. pakai ya Bu ya. Berarti satu, jumlah, kondisi, kan itu ya Bu ya. Jadi bisa jumlahnya, bisa kondisinya. Misalnya prakteknya pakai sabun gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Sabunnya kan habis pakai. Kenapa kok jumlah dan kondisi Bapak Ibu? Satu, kalau habis pakai itu sifatnya nggak awet ya Bu ya. Nggak awet. Yang kedua, bisa menyebabkan apa? Limbah. Kan itu kan. Kenapa kita perlu jumlah? Evaluasi untuk menentukan kalau melakukan hal yang serupa itu kira-kira, karena habis pakai ya, kira-kira seberapa itu kan tahu jadinya. Bisa apa untuk ini kelebihan atau enggak? Kalau kelebihan juga boros, kalau kurang juga menghambat, akan itu ya Bu ya. Jadi menentukan average atau rata-rata yang tepat. Kemudian kondisinya, kadang barang habis pakai itu kan pengen ya, kalau pas dipakai pas mateng, tapi pengadaannya kan bisa jadi beberapa hari yang sebelumnya ya Bu ya. Kan itu. Kalau nggak habis pakai sifatnya periodik, berarti selain jumlah, selain kondisi, ya itu terawat atau tidak. Kemudian jumlah pemakaian per pekan. Itu kalau sifatnya nggak habis pakai. Itu Bu Zuli. Oke, ya Pak, matur nuwun, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Astagfirullah.
Baik, Bapak Ibu. Kalau enggak, kita break kurang lebih 10 menit ya. Nggih, Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah terkait tentang pelaporan. Evaluasi tanpa ada pelaporan, ya berarti kita apa yang kita lakukan dalam evaluasi itu ya nggak akan bermanfaat karena akan menjadi tanpa tindak lanjut gitu ya. Jadi setiap evaluasi hasilnya ya kita laporkan. Tuh, kira-kira dilaporkan ke siapa? Kalau Bapak Ibu selaku Kaleb berarti ya laporan kepada kepala sekolah. Gitu. Nah, berikut saya tayangkan terkait laporan. Maaf. Oke. Jadi Bapak Ibu, laporan itu sebagai media ya. Media menyampaikan informasi. Baik lisan maupun tulisan. Nah, laporan itu fungsinya adalah menyampaikan bahan, menyampaikan pertanggungjawaban, menyampaikan bahan pengambilan keputusan. Itu, maka di sini laporan itu memiliki sifat yaitu harus apa? Akurat. Ya, akurat itu ya apa adanya, bukan ada apanya kan itu. Tuh. Kenapa? Karena laporan ini sebagai bahan pertimbangan ya yang dilakukan oleh stakeholder, yang dilakukan kalau lab ya berarti oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ini laporan Bapak Ibu ya. Nah, tujuan umum cara umum pemberian laporan itu memberikan informasi ya, kepada pihak terkait adanya temuan karena ini berarti terkait laporan pemantauan. Tuh. Kemudian untuk memberikan informasi yang akuntabel yang dapat dipercaya, yang bertanggung jawab terkait dengan detail pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga menyampaikan informasi bila mana ya atau tercatat dalam program, dalam kegiatan laboratorium itu terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan itu berarti apa? Karena nggak sesuai tujuan, misalnya. Karena apa? Karena tidak menggunakan alat bahan sebagaimana mestinya. Misalnya apa? SOP tidak dilaksanakan
Nah, itu berarti adanya penyimpangan. Tuh. Maupun perubahan-perubahan yang terjadi saat proses, ya, atau perubahan-perubahan karena akibat faktor alami dan yang perlu ditindaklanjuti. Misalnya apa? Kondisi alat berkarat, oleh kaitannya penyimpanan. Kemudian frekuensi barang pecah belah yang tinggi, ya, kabel yang tidak tertata rapi, itu juga berimplikasi kepada hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, sehingga tadi laporan akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Nah, maka Bapak Ibu, terkait pelaporan ini, ya, misalkan tadi Bapak Ibu melakukan pemantauan, ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya memantau kondisi gedung, ya, kondisi gedung tadi kan ada lantai, ya, ada ventilasi, ada apa namanya, saluran air, ada kelembapannya, kan itu kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa checklist itu. Nah, maka di bawahnya itu nanti, ya, di bawah apa, hasil pemantauan itu selayaknya diberikan ruang catatan atau rekomendasi. Itu ya, rekomendasi. Nah, rekomendasi itu isinya apa? Saran tindak lanjut yang harus dilakukan. Tuh. Baru berikutnya apa? Tanda tangan Bapak Ibu selaku Kaleb. Itu bisa terkait laporan pemantauan. Tapi kalau laporan yang sifatnya kegiatan, ya, kegiatan periodik, ya, kegiatan tapi periodik, berarti menggunakan data mana Bapak Ibu? Menggunakan data mana kalau laporan periodik, misalkan 1 semester gitu. Kegiatan praktikum tapi periodik 1 semester. Kira-kira yang akan Bapak Ibu laporkan apa ya? Kira-kira. Ya pasti frekuensi penggunaan laboratorium. Terus apa lagi kira-kira kalau kaitannya secara utuh laboratorium? Ada penyimpangan K3 enggak misalkan. Kan itu ya. Ada kecelakaan kerja terjadi enggak. Terus apa lagi Bapak Ibu? Keberadaan alat bahan, kecukupannya. Nah, itu dilaporkan kaitannya apa? Kalau ada kecelakaan kerja, ya, berarti kan perlu sosialisasi K3 laboratorium. Tapi kalau kaitannya frekuensi, kan itu ya, misalkan frekuensi itu berarti kaitannya apa? Aksesibilitas terhadap peralatan. Ya. Alatnya itu kalau rusaknya sering itu karena digunakan atau hanya karena disimpan. Itu. Ini bahan dari laptop ngejok nih saja kan itu ya. Ya frekuensi prakteknya apa namanya? Tinggi. Ya wajar kalau bahannya yang digunakan
juga banyak, akan itu kan. Itu. Nah, maka kondisi-kondisi itu perlu dilaporkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gambaran kenapa harus ada laporan. Lah terus sistematikanya kayak apa Pak? Nah, kan itu. Maka tinggal menunggu formatnya Bapak Ibu ya. Formatnya surat boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Format laporan khusus boleh nggak punya sistematika? Juga boleh. Ada pendahuluan, tujuan kegiatan, kemudian pelaksanaannya, kemudian rekomendasi. Boleh. Jadi dari model yang sederhana hingga ke model yang paling rinci. Nah, itu gambaran umum terkait dengan laporan ya, evaluasi, hasil evaluasi kegiatan atau program. Tuh. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Mungkin di gambaran itu masih benang bundet ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa. Kadang untuk mimpi aja kita harus gelap dulu. Nah, kok bisa Pak? Ya karena nggak gelap nggak tidur, kalau nggak tidur nggak mimpi. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih bertanya-tanya ini wujudnya nanti kayak apa, biasanya mohon maaf ya guru gitu biasanya loh ya. Iki janjiannya asli ini kayak apa tuh Pak wujudnya? Contohnya ini. Nah, tuh. Ya boleh, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi disitulah kadang kita tidak mau mengalami prosesnya. Sosok ya guru gak sabar iki ning kono ya. Tekok-tekok dhewe dijawab-jawab dhewe. Nggih napa nggih? Akhirnya rasida pembelajaran mendalam. Mau sing jawab guru di kabeh terus. Sesuatu gak golek belah jawaban. Ya kadang karena kita tidak sabar. Oke, silakan ada yang tanyakan. Ini jadwalnya sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 3. Jam 3, Bapak. 3. Kalau sebelum jam 3 sudah selesai, Bapak Ibu ikhlas atau protes? Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Nyicil tugas. apa-apa, Pak. Iya, Pak. Nyicil tugas sih, untuk tugas ya kita. Oh, banyak. Udah banyak, Pak. Oh sudah banyak. Banyak sekali. Ya sekali-kali tugasnya banyak. Silakan ada yang tanyakan. Ini memang pertemuan awal itu biasanya konsep dulu Bapak Ibu ya. Setelah itu memang ada tugas. Dari tugas itu akan banyak format. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tanya format. Bapak Ibu merdeka. Nah itu namanya pembelajaran merdeka. Apapun formatnya itu boleh. Yang penting kan berfungsi. Itu. Nggak ada. Sementara Nah, belum, Bapak. sementara belum. Oke. Baik, sedikit saya lanjutkan, Bapak Ibu. Oke. Nah, syarat laporan Bapak Ibu yaitu benar. Ya, benar. Benar itu ya benar. Otentik gitu ya. Yang kedua langsung pada sasarannya. Ya. Bukan mengarang.
bukan menarasi. Ya, tapi singkat, tepat, padat, jelas. Maksudnya apa sih? To on the point. Kemudian lengkap, ya lengkap. Lengkap di sini diberi batasan, ya ada dukungan datanya, bukan asumsi, bukan kirologi. Gitu. Kemudian tegas dan konsisten. Artinya sesuai kondisi. Makanya tadi kan ada yang tanya apa sih yang harus dianu kondisinya, keterawatannya. Berarti konsisten dengan keadaan. Berikutnya tepat waktu. Karena pengambilan keputusannya kan harus tepat waktu. Ya. Kemudian cara perbaikan kan juga segera. Artinya kalau dibiarkan terlalu lama, biasanya apa? Lama-lama lupa satu, lama-lama hilang dua. Yang ketiga, ya lama-lama nggak jadi praktek. Itu. Kemudian yang dilapori juga tepat. Ya, kalau guru lapornya ke Kaleb, Kaleb ya lapornya kepada kepala sekolah atau waka sarana prasarana. Tuh. Nah, ini tadi bentuk-bentuk laporan ya, Bapak Ibu. Ada yang panjang ya, no pendahuluan, ya isi penutup lampiran, tapi ada yang singkat ya, short report ya. Berbentuk surat boleh. Nah, ini bentuk apa ini? Tabel ya. Bentuk tabel. Ini ya ini juga laporan Bapak itu nanti. Yang diobservasi apa, beradaannya gimana. Ini langsung itu. Ah, ini bentuk surat ya. Bentuk surat. Nah, itu terkait dengan eh, laporan. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir kayak laporan waktu membuat skripsi, enggak ya. Itu. Oke, ada yang tanyakan silakan. Untuk laporan nanti ada tanda tangan kepala sekolah apa tidak ya Pak? Ya, kalau yang dilapori kepala sekolahnya berarti ya enggak perlu. Kan itu ya. Karena kepala sekolah pihak yang dilapori. Nah, itu. Tapi kalau laporan itu kepada stakeholder yang lain ya, berarti wajib disahkan atau diketahui oleh siapa? Kepala sekolah. Tapi kalau yang dituju itu adalah kepala sekolah, Kaleb itu biasanya kan di bawah Wakasarana, Wakasarana. Berarti Wakasarananya harus tanda tangan enggak Bapak Ibu? Ya, tanda tangan selaku pemeriksa lah orang atau penyelihannya. Untuk laporan kegiatan periodik itu misalkan harian, mingguan, bulanan seperti harus ditulis semuanya atau jadi satu Pak? Ya tentunya dipisah ya. Kalau harian kan memang sifatnya harian itu hanya sebagai alat kontrol. Gitu ya. Kemudian bulanan itu biasanya kan rekapitulasi dari harian. Gitu. Berarti itu kegiatan harian 1, 2, 3 gitu ya Pak. Ya, Lalu kalau harian biasanya bentuknya kan dibuat tabel harian kan tuh Bu. gitu. Bulannya apa, tanggalnya berapa kan sudah ada 9. Kurang lebih kan ada dibuat 31 baris kan itu kan.
kemudian yang dicek apa atau yang dipantau apa, kan itu. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Monggo ada lagi berikutnya. Sementara enggak ada, Pak. Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada, dan kalau Bapak Ibu ikhlas, kita cukupkan dulu pertemuannya. Ikhlas, Pak. Ikhlas. Iya. Nah, baik, terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Saya kembalikan nanti ke yang memberikan tugas saya, manajer saya, Mas Yen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Marno. Terima kasih, Pak Mbak Marno. Marno. Terima kasih, Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Marno, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pengumuman saja, besok kan libur nggih. Iya. Kita berjumpa kembali hari Sabtu mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, Pak. Presensinya jangan lupa Bapak Ibu. Cariin. Itu Berarti yang hari ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya tutup. Iya. Izin bertanya, Pak. Nggih. Berarti yang Sabtu jam 8 itu sama Bapak Prastio ya, Pak? Sabtu tanggal 6 Pak Prastio nggih. Oh iya, berarti kan Habis kita Pak sama Prastio yang nanti, Soalnya itu di habis Pak Kamis Pak Prastio nanti. Prasetyo. Pripun Bu? Itu yang di jadwal itu Pak Prasetyo itu di Kamis tanggal jam 13 sampai 15. Pemantauan Nggih. dan pemeliharaan tanaman. ditukar berarti ya, Pak ya? Di tuker sama Pak Marno. Oh, Oke. Nah, nanti kalau habis Pak Pras ngisi, terus dilangsungkan sama itu penugasan komponen 5 dengan Pak Marno juga nanti. Oh, iya. Gitu Bapak Ibu. Untuk jamnya masih sama selesainya 12.15 ya, Pak? Atau Kemungkinan lebih awal Ibu. Oh iya, baik, baik. Mudah-mudahan. Mulainya jam 8 nggih tapi nggih. Sabtu Nggih, mulainya jam Pak. 8 Iya, pagi. Pak. Dua sesi iya, nggih, Pak? Pak. Dua Berapa? sesi. Dua sesi ya. 2 sesi. 2 sesi satu link Zoom. Oh. Oke. Presensinya 2 juga. Begitu. Ada yang mau Kayaknya ditanyakan tadi lagi, Bapak saya Ibu? 2% sih ya. Keliru. Nggak Persen apa-apa, Bu. 14. Oke. Presensinya di tanggal 14. Di tanggal 4 tadi saya ngisi. Oh, oke. Mboten napa-napa, Ibu. Yang tanggal 4 kan poin 14 itu kan. Oke. Nggak apa, Bu. Selama nggak saya ubah, nggak apa-apa diisi saja. Kalau sampai itu. Ada yang lain lagi mungkin Bapak Ibu? Yang mau ditanyakan nggak ada? Nggak ada, Pak. Sementara. Oke, sampun. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Perjumpaan hari ini cukup sekian, nggih. Kita berjumpa kembali hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Zah. Sami-sami Bu.